Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Penelitian Sistem Informasi. Eh, izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan tugas yaitu proposal program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat dan judul penerapan sistem informasi posyandu digital. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang terdiri dari satu Rinaldi Budi Miharja, yang kedua Sigit Putra Prabowo, yang ketiga Aji Ada Saputra, dan yang terakhir ini Dwi Arya Pratama. Adapun penelitian yang kami dalam ini mempunyai latar belakang masalah. Posyandu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak. Posyandu merupakan singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu. Posyandu diselenggarakan oleh masyarakat dengan melibatkan kader kesehatan, petugas puskesmas, dan lintas sektor. Melibatkan kader kesehatan, petugas puskesmas, dan lintas sektor, pada pelaksanaannya Posyandu masih menghadapi beberapa masalah. Salah satunya adalah masalah pendataan. Pendataan di Posyandu masih dilakukan secara manual. Menggunakan buku-buku dan formulir, hal ini menyebabkan proses pendataan menjadi lama dan rentan terjadi kesalahan. Selain itu, pendataan manual juga menyulitkan petugas Posyandu untuk melakukan analisis data. Yang pertama, proses pendataan yang lama dan rentan terjadi kesalahan. Yang kedua, kesulitan petugas posyandu untuk melakukan analisis data. Yang ketiga, kemudahan dalam monitoring balita dan ibu hamil yang berkunjung ke posyandu. Manfaat penelitian. Pemanfaatan posyandu digital membawa dampak positif signifikan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui integrasi teknologi, proses pendataan, analisis data, dan pemantauan kesehatan menjadi lebih efisien, menghasilkan penghematan waktu dan tenaga petugas kesehatan. Kemudahan akses dan pemanfaatan posyandu digital menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif dari ibu hamil dan keluarga balita dalam program kesehatan posyandu. Diharapkan bahwa dengan adanya teknologi ini, partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan akan meningkat, membawa manfaat lebih besar bagi pemantauan dan perawatan kesehatan. Ruang lingkup posyandu digital ini yaitu mencakup berbagai aspek yang relevan dengan implementasi dan penggunaan aplikasi ini dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Beberapa aspek yang dicakup dalam ruang lingkup ini melibatkan, pertama, implementasi teknologi, yang kedua, ketersediaan dan aksesibilitas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Rinaldi Budi Harja. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dwi. Kita lanjut ke poin tinjauan pustaka. Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu telah mengukuhkan dirinya sebagai pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Posisinya yang strategis diakui melalui Pedoman Umum Posyandu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, memberikan dasar operasional bagi unit posyandu. Meskipun telah meraih pencapaian signifikan dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak, posyandu tradisional masih terkendala oleh proses pendataan manual yang memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan, berdasarkan Departemen Kesehatan RI tahun 2014. Kemudian poin selanjutnya adalah metode penelitian. Di penelitian ini, kami menggunakan desain studi kasus untuk mendalami implementasi posyandu digital pada beberapa posyandu tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pengaruh dan dampak posyandu digital terhadap pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita. Sebagai tambahan, survei masyarakat akan dilakukan untuk menggali persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan posyandu digital. Dalam penelitian evaluasi posyandu digital, metode kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam dampak efektivitas implementasi aplikasi tersebut. Desain penelitian ini terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan, ketiga, analisis data, kemudian keempat, evaluasi semua data. Dan selanjutnya, tahap alur kegiatan, di mana ini diawali dengan menentukan kebutuhan elemen data yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Setelah disepakati, barulah kita lakukan proses perancangan database-nya. Setelah database terbuat, kita masuk ke perancangan interface aplikasi. Setelah 3 elemen tersebut kita dapatkan atau kita sepakati, barulah kita masuk ke proses coding. Nah, setelah proses coding ini selesai, aplikasi ini kita lakukan pengujian di tahapan testing aplikasi.
untuk menentukan kesiapan atau untuk memastikan kesiapan, dan juga untuk mencari apakah masih ada bug yang perlu diperbaiki dan semacamnya. Setelah di testing, kita barulah implementasi di lapangan oleh pengguna langsung. Dari situ barulah kita melakukan proses maintenance ataupun pemeliharaan. Dan berikutnya kami coba gambarkan use case diagram dari aplikasi tersebut, di mana diawali input oleh petugas posyandu yang mengisikan form login atau melakukan login. Setelah login, maka akan terbuka beberapa menu. Yang pertama, input data pasien orang tua, kemudian input data pasien balita, dan keluar data posyandu, data balita, dan laporan posyandu. Adapun untuk balita atau untuk pasien, itu melakukan proses check-in atau absen kehadiran posyandu, sehingga bisa membuka data-data seperti data posyandu, kemudian data balita, dan laporan posyandu. Seperti itu. Untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Aji Ada Saputra, silakan. Baik, Pak Rinaldi, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil sebuah aplikasi sistem informasi posyandu digital, di mana di sini ada halaman pendaftaran. Di sini kita bisa menggunakan Google atau Facebook, atau juga bisa kita membuat username, email, dan password sendiri. Untuk selanjutnya, di sini ada rencana tampilan login aplikasi, di mana jika sudah membuat akun, di sini kita tinggal login aja, memasukkan emailnya dan password. Selanjutnya, di sini ada profil pengguna. Profil ini menjadi instrumen vital dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang terfokus untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga menerima perhatian kesehatan yang optimal. Pemantauan data ini juga memfasilitasi evaluasi dampak program kesehatan serta perencanaan layanan kesehatan yang lebih baik di masa depan. Di sini ada halaman data catatan posyandu, di mana data catatan posyandu ini mencakup informasi yang terkumpul dari kegiatan pelayanan kesehatan dan pemantauan kesehatan yang dilakukan di pos pelayanan terpadu. Catatan ini mencakup berbagai aspek, termasuk data demografis, kesehatan balita, ibu hamil, serta kegiatan edukasi kesehatan. Untuk halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sigit Putra Prabowo. Baik, saya akan melanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Di sini ada yang pertama ada form data balita, yaitu data yang berisi tentang data-data balita posyandu, mencakup informasi komprehensif tentang kesehatan dan pertumbuhan anak yang terdaftar di posyandu pelayanan terpadu. Setiap profil balita mencakup identifikasi pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal, serta informasi demografi lainnya. Poin penting dalam data ini mencakup grafik pertumbuhan, catatan perkembangan fisik, dan kognitif, serta riwayat imunisasi yang telah diberikan sesuai jadwal yang ditentukan. Next. Kemudian di sini ada laporan posyandu. Laporan posyandu ini digunakan sebagai pencatatan kehadiran balita dan ibu hamil di setiap sesi posyandu. Mencakup seperti krusial dalam upaya pelayanan kesehatan yang merata dan berfokus. Next. Kemudian di sini ada absensi posyandu. Untuk absensi posyandu ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan absen ketika nantinya si balita atau ibu hamil itu datang ke posyandu, kemudian mereka mengklik absen, kemudian data tersebut akan masuk ke dalam aplikasi. Next. Kemudian di sini ada anggaran biaya untuk pembuatan aplikasi. Yang pertama ada beberapa kegiatan, ada 6 kegiatan. Kegiatan pertama itu untuk meeting persiapan pengumpulan kebutuhan elemen yang akan masuk ke dalam aplikasi. Kemudian ada biaya untuk kegiatan pembuatan database, baik itu server, kemudian hosting, dan lain-lain. Untuk yang ketiganya ada kegiatan coding, yaitu pembuatan sistem itu, kemudian implementasi request. Dan kegiatan keempat adalah kegiatan testing aplikasi. Setelah coding, maka kita akan melakukan testing aplikasi. Setelah testing selesai, maka ada kegiatan lagi yang kelima, yaitu implementasi sistem si aplikasi tersebut. Setelah melakukan implementasi, maka untuk kegiatan yang terakhir adalah untuk maintenance.
Jadi kita akan memaintain si sistem tersebut. Next. Nah, di sini adalah poster yang ditujukan untuk posyandu digital. Di sini ada jargonnya. Yang pertama adalah pemantauan balita dan ibu hamil super mudah, sehat, dan terencana. Seperti itu. Next, oke. Selanjutnya saya serahkan kepada Bang Dwi Arya Pratama. Oke, terima kasih Pak Sigit Putra Prabowo atas pemaparan materi yang terakhir tadi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.